Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas materi tentang bimbingan konseling. Kali ini yang kita bahas adalah tentang memahami emosi dan cara mengendalikannya. Nah, Ananda semua, kalian pernah nggak sih tertawa saat membaca pesan yang lucu? Atau kalian merasa sedih saat sedang ada sesuatu barang kalian yang hilang? Nah, saat kalian merasakan hal itu, apa sih yang kalian lakukan? Nah, jika kita tidak bisa mengelola apa yang kita rasakan tersebut dengan baik, bisa saja kedepannya akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Karena kedua hal tersebut, antara tertawa dan sedih, merupakan salah satu contoh emosi. Nah, Anda semua, kata emosi merujuk pada keadaan perasaan seseorang yang menggambarkan situasi sedih, senang, kesal, bahagia, dan perasaan-perasaan lain yang lebih dalam. Emosi juga dapat berupa suatu reaksi terhadap seseorang atau kejadian yang dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu. Manusia memiliki emosi sebagai sebuah pemberian yang membedakan dengan makhluk lainnya. Dengan emosi, seseorang manusia bisa menunjukkan berbagai macam ekspresinya, kecewa, sedih, bahagia, ataupun tertawa. Emosi tersebut juga dapat menjadi tenaga untuk mencintai orang lain. Nah, Anda semua, jadi dapat kita simpulkan bahwa emosi adalah suatu proses menyesuaikan diri dengan keadaan yang diikuti respon-respon dalam diri seseorang, yang berhubungan dengan pengalaman dan dimunculkan oleh seseorang sebagai reaksi terhadap pengaruh tertentu di luar dirinya. Nah, sampai di sini bagaimana sih pemahaman kalian mengenai emosi? Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui secara singkat apa itu emosi, berikut ini kita akan membahas tentang jenis-jenis emosi. Nah, jenis-jenis emosi dapat digolongkan menjadi 8 jenis loh. Itu menurut Goleman. Yang pertama ada amarah. Amarah bisa ditunjukkan dengan perilaku beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, dan yang paling parah yaitu kekerasan atau kebencian. Yang kedua, kesedihan. Kesedihan bisa ditunjukkan dengan perasaan pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri sendiri, kesepian, dan yang paling parah nih, depresi berat. Yang ketiga, rasa takut. Rasa takut meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, perasaan takut sekali, waspada, tidak tenang, dan yang paling bersifat patologis yang lebih parah ialah fobia dan panik. Jenis yang keempat yaitu kenikmatan. Meliputi perasaan bahagia, gembira, ringan, puas, senang, terhibur, bangga, kenikmatan, takjub, dan yang paling ujungnya yaitu mania. Yang kelima, cinta. Cinta meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, kasmaran, dan kasih. Nah, selanjutnya terkejut. Emosi terkejut meliputi perasaan terkejut, terkesiap, takjub, dan terpanah. Dan yang ketujuh yaitu jengkel. Perasaan jengkel meliputi jijik, muak, mual, benci, tidak suka, mau muntah. Nah, yang terakhir yaitu jenis emosi malu. Malu meliputi rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, dan hati hancur.
Nah, Anda semua, setelah mengetahui jenis-jenis emosi tersebut, sekarang emosi apa sih yang kalian rasakan saat mempelajari materi kali ini? Yuk coba tulis di buku kecil kalian. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri kematangan emosi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini ada satu lirik lagu yang mungkin kalian sudah pada hafal nih. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Gimana nih? Dari lirik lagu tersebut bisa kita gambarkan bahwa ternyata emosi yang dimiliki remaja adalah tidak mau mengalah, emosinya lebih labil dan mau menang sendiri. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana? Sering labil atau mau menang sendiri nih? Atau tidak? Berikut ini nih, ciri-ciri remaja yang sudah memiliki kematangan emosional menurut Yusuf. Yang pertama, mampu mengontrol emosinya, dalam arti nih, mampu mengendalikan diri dari perasaan, keinginan, atau perubahan yang apabila diperturutkan akan berdampak kurang baik bagi dirinya ataupun orang lain. Yang kedua, bersikap optimis dalam menatap masa depan. Ciri yang ketiga, menaruh respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mencintai atau menghormati orang atau aturan, norma secara ikhlas, tanpa paksaan ya tentunya. Dan selanjutnya, dapat merespon frustasi atau kekecewaan secara wajar dengan cara yang positif. Dan ciri yang terakhir, dapat menghindari diri dari perasaan atau sifat permusuhan, dendam, tidak percaya diri, dan mudah putus asa. Nah, untuk mencapai kematangan emosi sebagai remaja, kalian harus bisa belajar memperoleh gambaran mengenai situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Nah, selanjutnya, bagian penting yang akan kita bahas yaitu kiat-kiat dan cara dalam mengendalikan emosi. Nah, pengembangan emosi remaja pada diri kalian tentunya bukan pekerjaan yang ringan dan mudah. Rasa marah, sedih, kesal, lucu, dan malu pasti hal-hal yang sering kalian alami di sekolah. Namun, dalam mengungkapkannya, emosi tersebut memiliki aturan dan norma-norma. Sebagai remaja nih, kalian harus mampu mengendalikan emosi agar bisa mengendalikan emosi secara tepat. Nah, berikut ini nih, ada beberapa cara dalam mengendalikan emosi. Pengendalian emosi ini bukan untuk melakukan atau menghilangkan emosi kalian, melainkan belajar mengendalikannya. Kiat-kiatnya sebagai berikut. Yang pertama, belajar menghadapi sesuatu dengan sikap rasional. Yang kedua, belajar mengenal emosi dan menghindari dari penafsiran berbeda terhadap situasi yang dapat menimbulkan respon emosional. Yang ketiga, belajar memberikan respon terhadap situasi tertentu dengan pikiran maupun emosi yang tidak berlebihan atau secara proporsional sesuai dengan situasinya. Yang keempat, belajar mengenal, menerima, dan mengekspresikan emosi positif dan emosi negatif. Nah, Anda sekalian, dalam pengendalian emosi ini, kalian harus bisa mengendalikan logika yang kalian miliki daripada perasaan kalian. Kegagalan dalam mengekspresikan emosi dapat disebabkan karena sebagai remaja kurang mengenal perasaan dan emosi pada diri sendiri. Nah, berikut ini ada beberapa cara atau keterampilan dalam mengenal atau mengelola emosi. Keterampilan tersebut antara lain mampu mengenali perasaan yang muncul,
mampu mengemukakan perasaan dan dapat menilai kadar perasaan, mampu mengelola perasaan, mampu mengendalikan diri sendiri, dan mampu mengurangi stres. Nah, bagaimana nih Anda semua? Setelah menerima materi tentang memahami emosi tadi dan kiat-kiat mengelola emosi, semoga sekarang kalian sudah bisa lebih paham tentang apa itu emosi dan cara mengendalikannya. Oke, baiklah Anda semua, cukup sampai di sini materi layanan kali ini. Semoga setelah ini kalian lebih bisa memahami emosi dan menerapkannya kiat-kiat yang sudah dipelajari tadi. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di materi layanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.